Kak Durga, Kak Laksmi, kenapa kalian berdua kesal? Kalian harusnya berbahagia. Kalau Gudan ingin menikah dengan pria berusia 70 tahun, pasti ada alasan di balik semua itu. Pasti dia lebih kaya daripada ayah kita. Iya kan? Berarti yang dikatakan Ibu Antara benar tentang Gudan. Dia telah dibutakan oleh keserakahannya. Makanya dia menikah dengan orang lain demi uang. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Ayah, Tidak akan kubiarkan ini terjadi. Aksat! Siapa yang memberimu hak untuk menghentikan pernikahan ini? Bagaimana kau bisa menghentikanku untuk menikah ketika kau siap untuk menikah dengan orang lain? Bukankah kau yang telah mengakhiri hubungan kita? Kenapa kau melakukan ini? Apa maksudmu? Kita sudah menikah. Aku suamimu, aku punya hak untuk menghentikanmu. Kau dan Antara akan segera menikah. Menikah. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Aku bilang aku akan menikah dengan Antara, tapi aku tidak melanjutkan pernikahan. Aku ini masih suamimu. Dan kau adalah istriku, Gudan. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Aku masih hidup. Apa kau mengerti? Tuan, lepaskan tangan tunanganku. Aku ingin menikahinya. Apa kau serius? Apa kau ingin menikah dengannya? Kenapa, Gudan? Apa maksudmu? Meskipun tunanganku jauh lebih tua dariku, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan di depanku. Menghina? Lupakan penghinaan. Aku akan membunuhnya. Paman Eje! Ayo, aku akan Apa yang membunuhnya. Anda lakukan ini? Dia lebih Apa yang pantas Anda untuk menjadi lakukan? kakekmu. Aksat, aku mohon, lepaskan dia. Kenapa aku harus menghormati pria yang tidak mengetahui batasannya? Gudan adalah istriku. Jika kau berani memikirkannya, aku akan menjadi mimpi terburukmu. Apa kau mengerti? Hah? Lepaskan Paman aku. Eje! Lepaskan dia. Jika ini lelucon yang menjijikan, beritahu aku sekarang. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun padamu. Aku tidak akan kehilangan kesabaran. Aku akan mengerti bahwa kau ingin aku menyadari kesalahanku. Beritahu aku bahwa itu lelucon, itu bohong. Ini benar. Apa kau ini sudah gila? Apa kau ingin menikah dengannya? Iya, aku sudah gila. Apa pentingnya bagimu, ha? Aku telah membuat keputusan, Paman Eje. Aku akan menikah dengannya dengan cara apapun. Apa kau pikir kau bisa mengubah keputusanku dengan melakukan semua ini? Tidak. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi padamu. Jadi tolong pergilah. Kita pergi, Aksat. Ini bukan urusan kita. Ayo kita pergi. Aksat, ayo kita pergi. Pergilah, Paman Eje. Kau jangan khawatir, Gudan. Semua orang menghormati keputusanmu, oke? Kau bisa menikah dengannya dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku berjanji.
kenapa kau diam saja? Ayo bersiap-siap, jangan khawatir. Iya, baiklah, baik. Pendeta, tolong siapkan semuanya biar aku mengambil perlengkapan dulu di dapur. Ibu Antara, kau tidak bisa memaksa Gudan Aku seperti itu. telah membuat keputusanku. Durga, tolong persiapkan semuanya. Pergi dan tolong bantulah pendeta. Ayo Laksmi. Dengar, banyak yang sudah terjadi. Kalau kau macam-macam, kau tahu sendiri kan apa yang bisa aku lakukan. Antara, itu bukan tipuan, tapi itu adalah sebuah cinta. Apa yang kau lakukan? Hah? Apa kau tidak melihat cara Paman Eje? Bagaimana dia menghentikan pernikahan ini? Meski kau menghasutnya untuk melawanku dan menentangku dan kau mencoba membuat kesalahpahaman di antara kami, tapi apa yang kau peroleh? Kau tidak mendapatkan apa-apa. Kau tahu, cinta selalu menang. Dan Paman Eje mencintaiku bahkan sampai hari ini. Jadi lupakan saja. Pikirkan tentang calon suamimu. Maksudku, cobalah selamatkan hubunganmu selagi kau masih bisa. Pernikahan belum terjadi, dan Paman Eje telah menghancurkan Manda. Bagaimana kalau dia menghentikanku sebelum aku mengambil sumpah pernikahanku? Antara, aku tidak takut pada apapun. Aku siap melakukan apapun demi keluargaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi bagaimana caranya kau akan menghentikan seorang Aksat Jindal? Bagaimana kau bisa menghentikan cinta yang Paman Eje berikan selama ini kepadaku? Dia tidak akan membiarkan aku menikah dengan cara apapun. Antara, sebenarnya ini tidak ada hubungannya denganku. Kau melakukan ini demi suamimu. Cobalah yang terbaik, hentikan dia kalau kau bisa. Itu tantangan untukmu. Aku tidak mengerti kenapa kau memperlakukan cinta itu seperti sesuatu yang berharga. Asal kau tahu, Gudan, kalau cinta itu tidak seberharga yang kau pikirkan. Kau tidak boleh percaya dengan cinta yang Tuan Jindal berikan. Bagaimana kalau dia tidak bisa datang ke acara pernikahan ini? Bagaimana? Bagaimana kalau dia tidak bisa menghentikan pernikahan ini? Bagaimana? Kau itu sangat cantik, Gudan. Jadi sebaiknya kau bersiap-siap untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun aku telah menantangnya, tapi bisakah aku menjalani pernikahan ini? Bagaimana kau bisa menikah, Gudan? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tidak. Tidak akan kubiarkan pernikahan ini berlangsung. Aku tak akan biarkan kau menikah dengannya. Tidak akan. Aku sudah bersusah payah untuk bisa menikahkan Gudan. Tenang saja. Aksat akan bangun setelah acara pernikahan itu selesai. Aku pasti akan menepati janjiku. Aksat tidak akan bisa menghentikannya. Yang kuperlukan hanya Gudan.
aku mencintaimu juga. Pendeta telah memanggilmu. Waktunya telah tiba. Meskipun aku menantangnya, tapi bagaimana kalau Paman Eji tidak datang tepat waktu? Aku takut sekali. Aku harus pikirkan sesuatu. Kenapa kau mau melakukan ini? Kau masih bisa membatalkan pernikahan ini jika kau mau. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang membuatmu tidak begitu berdaya sehingga kau mau menerima kekalahan melawan Ibu Antara. Katakanlah. Durga, aku melakukan segala kemungkinan. Turunlah. Kau sekarang ini bukan lagi orang yang aku kenal. Kau tidak bisa meninggalkan Eje dan menikah dengan... Apa kau tidak dengar yang kukatakan? Turunlah, aku akan menyusul. Durga, aku tahu. Aku tahu kalau kau ingin membantuku. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku tidak akan menikahi Haris. Dan bagaimana aku bisa menikah dengan orang lain? Durga, bagaimana aku bisa menikah dengan orang lain ketika aku mencintai Tuan Jindal? Aku adalah milik Paman Eje. Dan akan selalu menjadi miliknya selamanya. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kami berdua. Pernikahan ini tidak akan berlangsung. Aku tidak akan biarkan pernikahan ini berlangsung. Cinta kita adalah harga diriku. Aku hanya ingin tahu apakah kau masih mencintaiku. Itulah sebabnya aku merencanakan pernikahan ini. Aku telah mencetak undangan pernikahan. Dan aku berpura-pura tidak berdaya di depan Antara untuk melihat apa itu membuat perbedaan bagimu. Tapi Paman Eje, kau telah membuktikan bahwa kau masih mencintaiku. Meski jauh, aku tetap dekat dengan hatimu seperti dulu. Aku tahu apa isi hatimu. Hatimu berdetak hanya untukku, Paman Eje. Kau masih mencintaiku. Paman Eje, aku melakukan ini agar kau bisa memikirkan apa yang selama ini aku coba katakan, agar kau mengerti dengan jelas apa yang selama ini terjadi. Setelah kau mengetahui kebenaran Antara, aku ingin kau berpikir jernih dan menilai Antara sebagai orang biasa, bukan sebagai istri pertamamu. Biar ku telepon dia. Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Angkat teleponnya, Paman Eje. Hei, kenapa kau belum siap juga? Kau tahu kan pengantin pria sedang menunggumu dan kau malah sibuk menelpon. Siapa yang kau telepon? Siapa? Aksat. Aksat tidak akan datang ke sini. Aku sudah bicara dengannya. Dia menghormati semua keputusanmu. Dan kalau kau ingin aku meninggalkan keluargamu selamanya, kau harus menghormati kesepakatan yang telah kita buat. Jadi tolong jangan bersikap macam-macam. Menikahlah dan akhir permainan ini. Antara, apa kau masih berpikir bahwa Paman Eje akan mengizinkanku menikahi pria itu? Kau tidak terlihat naif seperti yang kau bayangkan. Apa kau tahu? Kesalahpahaman yang kau buat dan rencana yang kau buat untuk memisahkan aku dan Paman Eje, itu semua akan sia-sia begitu saja. Aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa Paman Eje tidak akan membiarkan pernikahan ini. Perlu kau tahu aku sama sekali tidak naif. Kaulah yang naif. Jangan mengguruiku tentang cinta. Ini benar-benar membosankan bagiku. Kau harus memikirkan bagaimana kau harus menyenangkan suamimu dan juga merayunya. Oke? Dan
Untuk cinta Aksat itu akan hilang setelah kau menjalin hubungan dengan Haris. Ayo cepatlah, oke? Kami menunggumu. Aku telah membayarmu untuk pernikahan ini. Kalau kau membuat kesalahan, maka aku akan menjadi mimpi terburukmu di sepanjang waktu. Jika pengantin wanitamu mencoba melarikan diri, pegang dia dan suruh dia duduk. Aku benar-benar tidak peduli. Pastikan tidak ada yang salah. Mengerti? Ibu Antara, Ya ampun, saat aku sedang mengikat Sehra, pengantin wanita sudah datang sendiri ke sini. Wah, tepat waktu sekali. Ibu, tolong jangan lakukan ini. Tolaklah untuk menikah, Ibu. Masih ada waktu. Laksmi, aku akan melakukan sekuat tenagaku. Hanya Paman Eje yang bisa menghentikan pernikahan ini. Gudan, seseorang seharusnya tidak pernah kehilangan harapan sedikit pun. Tapi hari ini aku akan menghancurkan harapanmu untuk selamanya. Dan Aksa tidak akan bisa menghentikan pernikahan ini, walaupun dia inginkan. Aku telah menahan pria malang ini. Pernikahanmu dengan lelaki tua ini tidak bisa dihindari. Silakan duduk, pendeta. Ibu mertua, tolong jangan lakukan ini. Setidaknya pikirkan tentang Eje sekali ini saja. Tolong batalkan pernikahan ini. Pendeta, tunggu apa lagi? Pengantin wanita sudah siap. Ayo, mulai saja upacara pernikahannya. Tentu. Ini, ambillah bunganya. Ya Tuhan, tolong kirim Eje kemari. Hanya dia yang bisa membuat ibu berubah pikiran. Mohon berdiri untuk sumpah pernikahan. Laksmi, aku harus melakukan sesuatu. Hentikan pernikahan ini. Aduh, Hentikan. Jika kau tidak bisa berubah pikiran, aku akan membuat keputusan menjadi menantu di dalam keluarga ini. Pendeta, pernikahan ini tidak akan terjadi. Dan ibu mertua, kau telah mengajariku, seseorang tidak boleh menerima kekalahannya. Dan kalau kau tidak bisa memberikan contoh apa yang sudah kau ajarkan padaku, aku tidak akan membiarkanmu mengambil langkah ini. Kau telah membuat keputusan yang salah dan aku, Durga Cindel, tidak akan pernah mendukung apa yang salah. Tidak semudah itu. Ini pernikahan Gudan. Lalu kenapa kau marah-marah dan melarang pernikahan itu, menantuku? Kau jangan berani-berani memanggilku menantu. Yang kau sendiri tidak bisa menghormati hubungan itu. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berlangsung selama aku di rumah ini. Apa kau mengerti? apa yang kakak lakukan? Kenapa kakak malah melawan kami gara-gara orang luar itu? Saru, ibu bukanlah orang luar. Dia ibu mertua kita. Dia sudah melakukan banyak hal untuk kita. Dan kau?
Inikah caramu membalas kebaikannya? Kak Laksmi, kakak ini kenapa? Dia ibu mertuamu. Ini hidupnya. Kenapa kakak keberatan kalau dia ingin menikah dengan orang itu? Kami tahu dia tidak ingin menikah dengan pria ini. Tapi aku sedih melihatmu tidak membantunya walaupun kau tahu. Cukup! Kau sudah mengatakan cukup. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Sekarang aku tidak ingin kau mengucapkan sepatah kata pun. Kau punya kesempatan untuk menghentikan Antara, Durga. Tapi kau malah mendukungnya ketika kau seharusnya memanfaatkan situasi itu. Kau menyanyikan pujianku sekarang. Tapi kau malah mengkhianati di belakangku. Jadi tolong hentikan drama ini. Apa yang kalian lakukan sekarang akan percuma karena aku tidak akan pernah bisa percaya lagi pada kalian. Sekarang dengar aku baik-baik ya. Kau tahu aku menikahi pria ini karena aku tidak punya pilihan. Dan hanya Paman Eje yang bisa menghentikanku. Tapi dia tidak ada di sini. Jadi berhentilah membuang waktuku dan juga waktumu. Dan biarkan aku menikah. Pendeta, mulailah ritualmu. Baik. Orang yang mencoba mengganggu upacara ini akan mengikat ikatan pada mereka. Jadi silakan, lanjutkan. Saru, sia-sia saja Durga mencoba menghentikan pernikahan ini. Siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan setelah sumpah pernikahan terucap, maka Aksat dan juga Gudan akan segera berpisah. Setelah upacara pernikahan selesai, maka Gudan akan segera keluar dari kehidupan Aksat untuk selamanya. Tolong berdiri untuk sumpah pernikahan. Pernikahan telah selesai. Saat ini, ritual pernikahan ini telah mengikatmu dalam ikatan pernikahan yang tidak akan terpatahkan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat memisahkan kalian. Kau melakukan hal yang salah dengan menikahi pria ini. Aku telah memenuhi janjiku, Antara. Sekarang giliranmu. Tentu saja Gudan. Ini sudah kesepakatan kita, oke?
Aku telah menandatangani surat-surat ini dan itu pasti akan menguntungkanmu. Dan tidak lama lagi, aku akan segera menjadi orang kaya. Dan kau akan bersama denganku. Mengerti? Sebaiknya kau keluar dan tunggu aku di dalam mobil. Aku akan membawamu menuju kekayaanmu. Pendeta ini dia. Terima kasih. Kau sudah memenuhi janjimu. Jadi aku juga harus menepati janji yang kubuat. Dengan menyetujui kesepakatan ini, kau telah menyelamatkan keluargamu dari niat jahatku. Kau telah membeli kesejahteraan dan juga keamanan keluargamu. Tapi Gudan, kau kehilangan suamimu. Kau sangat bangga dengan cinta yang kau bagi dengan Aksat. Tapi kebencianku telah mengalahkan harga dirimu. Dan nyatanya, sekarang semua itu sudah hancur. Kau lihat, sudah ku tanda tangani. Ya ampun Gudan, aku tidak bisa menahan tawaku. Kau rela menikah dengan laki-laki tua itu hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya padamu. Tapi sebaliknya, keluarga ini malah percaya semua kebohongan yang aku katakan pada mereka. Aku berbohong bahwa aku tidur dengan Aksat, aku memasukkan kehamilan dan juga keguguranku. Tapi mereka semua percaya. Sebenarnya Tuan Jindal itu agak bodoh. Maaf kalau aku mengatakan hal itu, hanya dengan kau menangis, itu bisa meluluhkan hatinya. Kelihatannya saja dia itu orang yang kuat dan gagah, tapi sebetulnya hatinya lembut. Aksat tidak tahan melihat ada orang yang sedih. Apa kau ingat bagaimana Aksat dan ibunya menangis ketika mereka mengetahui bahwa ahli waris keluarga sudah tidak ada lagi? Dan kau adalah bukti kebodohannya itu. Contoh nyata, maksudku dia jatuh cinta dengan gadis bodoh dan konyol seperti dirimu. Yang membuat banyak sekali masalah. Antara aku menyadari niat burukmu itu. Betapa aku berharap Paman Eje melihat sisi jahatmu ini. Tapi itu tidak mungkin, Gudan. Aksat tidak akan pernah menemukan kebenaranku. Pikirkan tentang itu. Apakah Aksat mengetahui bahwa wanita imut dan lugu ini sebenarnya adalah seorang pembunuh yang rela membunuh saudaranya sendiri? Sebenarnya bukan karena dia lambat atau selangkah lebih maju. Tapi itu semua karena aku lebih cepat dan juga lebih pintar. Ngomong-ngomong, walaupun kau tahu semua kebenaranku tapi kau gagal, aku bisa mengalahkanmu. Sekarang saatnya membuat hidupmu seperti di dalam neraka. Aku akan pastikan itu. Apa kau mengira aku akan pergi begitu aku mendapatkan semua kekayaan itu? Tidak, itu salah besar. Antara kau telah berjanji padaku. Gudan, janji itu sengaja dibuat memang untuk dilanggar di saat yang tepat. Sebenarnya aku memikirkannya. Saat itulah aku merasa harus ada penelitian dalam cerita ini. Sekarang ceritanya sudah berubah. Aku selalu menginginkan kekayaan Aksat Jindal. Aku tidak pernah tertarik pada Aksat dan juga keluarganya yang membosankan. Setelah kau menikah, rumah ini akan kosong. Seseorang perlu mengisi kekosongan itu. Jadi aku pikir akulah yang akan menempati rumah ini. Akulah orang yang tepat untuk bisa menempati rumah ini. Dan apa kau tahu apa bagian yang terbaik? Kau akan cemburu saat melihat Aksat dan aku bersama. Maka kau akan menyalahkan dirimu sendiri. Karena telah terpaksa bekerja sama dengan wanita seperti aku. Dan setelah itu, kau akan dihukum dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau berjanji akan menjauh dari keluargaku jika aku menikah dengan pria ini. Itulah kesepakatan kita. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Kau tidak punya pilihan sekarang ini, Gudan. Pengantin priamu adalah satu-satunya orang yang dapat kau andalkan untuk sekarang. Oh ya, Paman.
Kerja yang bagus. Selamat atas pernikahanmu. Kau memastikan uang yang aku bayarkan tidak sia-sia. Aku senang sekali. Siapa yang mengira bahwa kau akan mengakhiri kisah cinta Aksat dan juga Gudan? Kau memang hebat. Kau bisa bawa pengantin wanitamu ini kemana saja. Selamat bersenang-senang. Lakukan apapun yang kau suka. Tapi pastikan kau tidak membiarkan dia hidup damai. Antara, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Antara! Antara sudah melakukan segalanya. EJ, itu kau. Itu artinya ibu tidak menikah dengan pria berusia 70 tahun itu, tapi menikah denganmu. Lihat Kak Durga, EJ. Wah, Ibu Antara, Ibu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Pujian saja tidak cukup untuk apa yang Ibu lakukan. Ibu telah mengalahkan Ibu Gudan dan menyingkirkannya dari sini. Ibu sudah banyak membantu kami. Terima kasih saja tidak cukup. Ibu sudah mengalahkan Gudan dan Ibu menempatkannya di tempatnya. Tidak. Kejatuhannya baru saja dimulai. Aku belum mengalahkannya sepenuhnya. Apa kau tahu? Bersamamu, keluarga Jinda juga akan menyanyikan pujianku saat aku mengambil kembali semua kekayaan untuk keluarga itu. Dan setelah itu tidak ada yang mau melihat wajah gadis kelas menengah seperti itu lagi. Aku yakin mereka juga akan muak dengan kenyataan bahwa dia menikah dengan seorang pria berusia 70 tahun hanya demi uang saja. Tapi bagaimanapun juga, kuucapkan terima kasih. Aku tidak bisa melakukan semua ini tanpa dukungan darimu. Sekarang kau adalah rekanku. Dan kalau kau terus mendukungku, aku akan menjamin kehidupanmu. Baiklah. Kita periksa apakah mantan suaminya sudah sadar atau belum. Ayo. Ibu Antara. Apa? Tunggu sebentar. Kenapa buru-buru? Kenapa Ibu merusak momen menyenangkan ini? Ibu telah mencapai kesuksesan besar yang diinginkan tercapai. Kita sudah memperoleh kekayaan yang tidak terukur. Ayo kita pergi dan rayakan kesuksesan kita. Sebelum Aksat sadar dan berduka atas pernikahan Gudan, maka aku harus merayakannya. Urusan dengannya nanti saja. Yang kau bilang benar. Kita harus merayakan kesuksesan kita dengan sebotol champagne. Mau? Ibu Antara, kita akan membeli champagne yang paling mahal. Apapun yang kau mau nanti kau bisa beli. Ayo. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah rencana Gudan. Antara memukul kepala Paman EJ dan membuatnya pingsan di dalam mobil. Dia tidak ingin Paman EJ datang ke pesta pernikahan ini. Aku terus menelpon Paman EJ dan mencoba menghubunginya. Dan ketika Durga sampai di sana, EJ! EJ! Bagaimana ini? EJ! EJ bangunlah! EJ!
Durga, kenapa telepon Paman Eje ada padamu? Di mana Paman Eje? Ibu mertua, Eje pingsan di dalam mobil di tempat parkir. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah kau ingin menebus kesalahanmu, Durga? Nah, inilah kesempatanmu. Buktikan bahwa kau ada di pihakku. Bangunkan Paman Eje dan katakan yang sebenarnya. Kau harus membantuku, Durga. Aku akan segera sampai di sana. Antara, aku tidak akan membiarkanmu. Eje, bangunlah. Tenang, hati-hati. Kau baik-baik saja? Eje, bagaimana kau bisa ada di sini? Ada apa? Seseorang memukul bagian belakang kepalaku dengan tongkat. Dan aku pingsan. Antaralah yang telah memukul kepalamu, Paman Eje. Apa kau masih menghukum Antara? Kau menikahi orang lain dan bicara sampah tentang Antara. Kau tidak akan percaya siapapun ketika mereka mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi tolong dengarkan apa yang akan kukatakan padamu. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Setidaknya demi momen-momen yang kita habiskan bersama. Tolong lakukan apa yang aku katakan dan yang aku perintahkan padamu. Dan meski begitu, jika kau memilih untuk tidak mempercayaiku nanti, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah menunjukkan wajahku lagi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lalu sesuai dengan rencana Guda, Durga bertengkar dengan Antara. Dia lakukan tindakan untuk menghentikan pernikahan, sehingga Antara terganggu. Dan aku mendapat kesempatan untuk mengganti pengantin pria. Aku mengambil langkah ini hanya untuk mengungkapkan kebenaran Antara pada Paman Eje. Aku ingin mendapatkan kepercayaan Antara dengan setuju untuk menikah. Dan Paman Eje juga. Hanya ada satu cara untuk mengungkapkan kebenaran padanya. Aku telah melakukan semua cara yang kubisa tapi tidak punya pilihan. Penting untuk membuat Antara mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Eje, selama ini Ibu Antara bersalah. Dan ya, aku juga bersalah karena sudah membantu kejahatannya di masa lalu. Tapi Ibu Mertua telah merubah pikiranku dan membimbingku ke jalan yang benar. Dan hari ini, Ibu Mertua Gudan telah menunjukkan padamu jalan yang benar. Apa kau masih ingin meninggalkan Ibu Mertua Gudan dan mendukung Ibu Antara? Ibu Mertua menghadapi banyak kesulitan untuk menyelamatkan keluarga kita. Seandainya ada orang lain, dia pasti sudah menyerah sekarang. Aku tidak tahu apakah kesalahanku bisa dimaafkan. Aku tidak tahu apakah kau akan bisa memaafkan atas tindakanku. Mengingat apa yang telah kulakukan padamu. Aku sangat malu pada diriku sendiri, Gudan. Untuk kedua kalinya, takdir membuatku untuk berlutut di hadapanmu. Pertama kali saat aku melamarmu, dan sekarang aku meminta maaf padamu, Gudan. Aku tidak akan bisa membenarkan tindakanku. Yang ingin kukatakan adalah bahwa terlepas dari semua yang telah kukatakan dan aku lakukan, aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Gudan.
Aku kesal denganmu, tapi aku tidak pernah bisa membencimu. Aku tidak tahu apakah kau akan memaafkanku atau tidak. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal, Gudan. Aku masih mencintaimu seperti dulu. Dan akan selalu mencintaimu. Maafkan aku. Aku memaafkanmu, Paman Eje. Manusia pasti membuat kesalahan, Paman Eje. Dan ketika seseorang menyadari kesalahannya, mereka mendapatkan pelajaran. Kau melakukan kesalahan dengan jatuh ke perangkap antara. Jangan pernah menganggap dirimu yang bertanggung jawab atas semua ini. Karena ini semua bukanlah salahmu. Terima kasih. Terima kasih, Gudan. Terima kasih banyak. Kau tidak tahu betapa lega aku sekarang ini, Gudan. Aku janji padamu satu hal. Aku janji padamu bahwa aku tidak akan pernah membuat kesalahan apapun lagi, Gudan. Aku akan selalu di sisimu. Aku tidak akan biarkan kesalahpahaman atau orang ketiga menyebabkan keretakan di antara kita. Dalam hal ini aku minta maaf padamu, Paman Eje. Meskipun aku telah memaafkan kesalahanmu, aku belum bisa menerimamu kembali ke dalam hidupku. Kesalahan bisa dilupakan, Paman Eje. Tapi bagaimana dengan kepercayaan yang telah dibangun oleh suami dan istri? Aku butuh banyak waktu dan kejujuran untuk membangun kepercayaan itu. Aku masih butuh banyak waktu untuk percaya bahwa tidak akan ada lagi kejadian seperti ini atau sejenisnya yang akan datang di antara kita. Jadi beritahu aku, sekarang kepercayaanku telah rusak. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali ke dalam hidupku seperti sebelumnya?